Kembali lagi bersama saya di channel Ilmuwan Mopi. Kali ini saya akan merangkum cerita Party Night, film bergenrekan horor, yang dimana film ini menceritakan 6 orang remaja baru lulus sekolah merayakan pesta di sebuah rumah terpencil. Namun, tak disangka 6 remaja tersebut mendapatkan kejutan yang menghilangkan nyawa mereka. Tanpa basa-basi, sediakan kopi hitam, kacang bulu, dan ulut jebanan. Scene memperlihatkan kepada 3 orang remaja wanita yang akan pergi ke sekolah. Yang tengah bernama Olive dan kedua temannya bernama Ami dan Molly, tidak pakai B. Lalu Ami mengajak kedua temannya berpesta di rumah terpencil milik paman pacarnya yang bernama Nilsson, yang dimana mereka akan pergi ke rumah pamannya Nilsson nanti malam. Because you want some alone time with them. Justin, there's already trouble in paradise. Scene berganti pada 3 orang remaja laki-laki yang sedang mencoba baju baru untuk menghadiri pesta dansa di sekolahnya. 3 orang remaja ini bernama Nilsson, Travis, dan Andre, yang dimana Nilsson merencanakan pesta terakhir di sebuah rumah terpencil milik pamannya bersama Ami, Olive, dan Molly. Dan remaja laki-laki itu pun berencana untuk menikmati pesta ranjang dan lain-lainnya. Namun, mereka tidak tahu bahaya yang akan melandanya. Welcome. Siang berganti peting, terlihat Ami, Olive, dan Molly yang sedang menunggu pacar mereka untuk menjemput dan menghadiri pesta dansa di sekolah. Tak lama kemudian, pacar mereka pun datang menjemput. Let's get this killer night. Terlihat 6 sejoli yang sudah berpesta dansa di sekolah. Mereka pun akan melakukan pesta yang kedua kalinya di rumah terpencil pamannya Nilsson. Erek umpri. Scene memperlihatkan 6 sejoli menaiki mobil yang akan pergi ke rumah terpencil pamannya Nilsson. Saat di perjalanan, Olive melihat gambar orang hilang di pinggir jalan yang membuat Olive merasa takut untuk pergi ke rumah pamannya Nilsson. Namun, Andre, sang pacar, menenangkan dan meyakinkan kepada Olive tidak akan ada hal buruk yang terjadi kepadanya. Wow. All right. Don't you start with that spoon today. Singkat cerita, simpuning kata, 6 sejoli pun tiba di rumah terpencil pamannya Nilsson. Lalu Olive dan Molly pergi ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Saat Molly membuka pakaian, tiba-tiba Olive melihat sesosok orang yang sedang mengawasi mereka di luar jendela kamar. Kemudian mereka dengan rasa takut bergegas pergi. Terlihat Ami, Nilsson, dan kawan-kawannya sedang berjoget-joget ria. Tiba-tiba datanglah Olive dan Molly yang memberitahu jika ada seseorang yang mengawasi dari jendela kamar. Dan Nilsson beranggapan jika itu tetangga sekitar rumah. Kemudian mereka pun memulai pestanya kembali. What you got? And me and my cousin used to watch these all the time. Hold on. Who watches this? Motel Hell. Yo, these are cheesy. Terlihat Ami dan Nilsson yang sedang berada di dapur. Tiba-tiba Ami menemukan bekas makanan baru dan Ami merasa ada keganjalan saat dia datang ke rumah tersebut. Namun, sang pacar Nilsson meyakinkan bahwa makanan tersebut bekas pamannya waktu itu. Dan Nilsson pun menyuruh Ami jangan risau. Scene memperlihatkan Molly bersama Travis, pacarnya, yang sedang duduk di luar rumah. Lalu Molly mengajak jalan-jalan di tepi danau dan ingin melakukan pengempludan bersama Travis. Alangkah marahnya Molly saat mendengar dan kecewa saat Travis menolak bercumbu dengan Molly. Dan Molly pun pergi ke tepi danau sambil berkata, "Kau pria pecundang." I'm serious!
Terlihat Molly yang sendirian di tepi danau. Ia pun mendengar ada yang melempar batu ke arah danau. Dan Molly menyangka jika itu kelakuan terapis. Namun, alangkah terkejutnya Molly saat ia melihat sesosok orang tinggi besar ada di hadapannya. Kemudian Molly dengan rasa takut berlari secepat mungkin. Dan tiba-tiba scene berganti kepada terapis yang dimarahi oleh kawan-kawannya dikarenakan dia sudah membiarkan Molly pergi sendirian. Lalu Olive menyuruh terapis pergi mencari Molly lagi. Dengan wajah kesal, terapis pergi mencari dan memanggil-manggil Molly. Saat terapis sedang mencari Molly yang tak kunjung ditemukan, tiba-tiba dia mendengar suara siulan dari gerasi mobil pamannya Nelson. Dan ia pun pergi ke gerasi tersebut beranggapan Molly akan melakukan pengempludan di dalam gerasi tersebut. Dan kemudian seusai psikopat membunuh dari salah satu 6 sejoli tersebut, scene memperlihatkan 4 sejoli tersisa sedang bermain kartu. Lalu mereka berempat membuat kesepakatan jika salah satu pasangan yang kalah bermain kartu, pasangan tersebut harus mencari terapis dan Molly yang tak kunjung kembali. Dan ternyata Amy dan Nelson lah yang kalah harus pergi mencari Molly dan terapis. Saat Nelson dan Amy pergi, Andre Oli pun tak menyia-nyiakan waktu dan tempat tersebut untuk melakukan pengempludannya. Nah. Terlihat Nelson dan Amy yang sedang berkeliling mencari Molly dan terapis. Tiba-tiba mereka melihat mobil terparkir di dekat danau. Dan Amy sedikit heran sambil bertanya-tanya mobil milik siapakah ini. Namun Nelson yang beranggapan mobil tersebut adalah mobil tukang mancing. Nelson dan Amy pun bergegas pergi ke rumah lagi. Saat mereka berjalan menuju rumah, mereka melihat sesosok orang yang berdiri di kejauhan. Dan mereka beranggapan itu Andre yang sedang melakukan prank. Dengan rasa hariwang dan gelisah, mereka pun bergegas dan lari menuju rumah pamannya lagi. Scene memperlihatkan Andre yang baru selesai ngemplud bersama Olive. Ia pun pergi ke ruang tamu. Kemudian kita diperlihatkan kepada Olive yang baru selesai adus. Dan ia pun merasa ada seseorang yang mengawasinya. Dan tiba-tiba seusai Olive terbunuh, terlihat Andre yang sedang melihat film horor sambil menunggu Olive yang sudah lama tidak keluar dari kamar mandi. Kemudian Andre pergi dan mengetuk pintu kamar mandi sambil memanggil Olive. Namun Olive tak kunjung menjawab, yang membuat Andre kesal dan pergi mengambil minum di dapur. Terlihat Andre, Nelson, dan Amy yang bertemu di luar rumah. Lalu Amy dan Nelson menuduh Andre yang menakut-nakuti mereka tadi. Namun Andre yang tak tahu apa-apa, mereka pun terkejut saat mendengar Andre tidak pergi kemana-mana. Dan Amy menanyakan Olive di mana. Kemudian Andre memberitahu jika Olive belum keluar di kamar mandi seusai mereka melakukan pengempludan. Dengan sedikit hariwang, mereka pun pergi menuju Olive. Saat di ruang tamu, Andre terkejut dan keheranan saat melihat film horor yang sudah dimatikan menyala kembali. Kemudian mereka memanggil-manggil Olive, namun tak kunjung menjawab. Dan Amy menanyakan kenapa pamanmu menyimpan semua ini kepada Nelson. Dengan simpelnya, Nelson menjawab, mungkin pamanku menyukai hal-hal orang yang hilang di sekitar sini. Tak lama, Nelson pun pergi untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkannya di mobil. Terlihat Amy dan Andre yang sedang mendobrak pintu kamar mandi. Alangkah terkejutnya mereka berdua saat melihat darah di mana-mana. Kemudian Amy dan Andre bergegas akan meninggalkan rumah tersebut. Scene memperlihatkan Nelson yang sedang kokoreh mencari sesuatu di dalam mobilnya. Dan terkejutnya Nelson saat melihat psikopat yang ternyata pamannya sendiri. Dan tanpa basa-basi,
psikopat tersebut mengadek Nilsson sampai mupus. Scene memperlihatkan Amy dan Andre yang akan keluar, namun mereka terkejut saat melihat psikopat membawa golok. Lalu Andre menyuruh Amy bersembunyi di dalam lemari kamar, dan Andre pun melawan psikopat tersebut. Siapakah yang menang? Seusai 5 remaja tiada, tersisa Amy seorang yang ketakutan di dalam lemari. Amy pun terkejut saat dia membuka pintu lemari. Psikopat sudah ada di depan lemari tersebut. Namun, Amy yang sangat takut dan tak tahu harus bagaimana, ia pun memberanikan diri untuk melawan psikopat dan berlari pergi keluar. Namanya juga psikopat, susah meninggoy. Psikopat mengejar Amy yang berlari, dan Amy masuk ke garasi mobil. Alangkah terkejutnya Amy saat melihat tumpukan mayat di dalam garasi sambil menjerit ketakutan, yang membuat psikopat mengetahui Amy ada di dalam garasi dan menariknya keluar. Namun, Amy yang tidak mau kalah dari psikopat tersebut, ia pun berlari mengambil parang dan menebas kepala psikopat sampai buntung. Malam pun berganti subuh. Seusai Amy menebas kepala psikopat, ia pun pergi pulang ke kota lagi. Ending yang sangat menyedihkan. Terima kasih kepada para sosmeder yang sudah dan mau menyaksikan alur cerita film yang saya bawakan. Namun jangan lupa bagi para sosmeder yang senang dan menyukai alur-alur cerita, jangan lupa dukungannya. Sekian dari saya dan saksikan alur cerita film selanjutnya.